Namaku Rika. Aku seorang ibu rumah tangga biasa, tinggal di kota kecil dengan suami dan satu anak perempuan kami yang masih balita. Hidupku sederhana namun cukup bahagia. Aku dan suamiku, Dimas, sudah menikah 5 tahun. Meski tidak selalu mulus, tapi kami saling menyayangi. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Hidupku mulai berubah ketika aku bertemu dengan Nadia. Nadia adalah tipe perempuan yang mudah disukai. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, tutur katanya lembut, dan dia selalu mengenakan jilbab rapi dengan pakaian longgar yang membuat siapapun merasa nyaman di dekatnya. Pertama kali kami bertemu di pengajian ibu-ibu lingkungan, dia duduk di sampingku dan langsung mengajakku mengobrol. Sejak hari itu, kami jadi sering bertukar kabar. Nadia baru pindah ke rumah kontrakan 2 gang dari rumahku. Katanya dia baru pindah karena ingin tinggal lebih dekat dengan tempat kerjanya, dia guru les privat anak-anak. Rumahnya kecil tapi bersih dan rapi. Aku sering berkunjung ke sana, dan sebaliknya, Nadia juga kerap datang ke rumahku. Bahkan dia pernah membantu menjaga anakku saat aku demam dan tak bisa bangun dari tempat tidur. Rika itu orangnya baik sekali, kata Nadia suatu hari saat kami sedang duduk di teras sambil minum teh. Susah loh, cari teman seperti kamu. Enggak banyak orang yang tulus. Aku tertawa kecil. Ah, kamu juga baik banget, Nat. Aku malah bersyukur punya teman sebaik kamu. Sejak saat itu, kami semakin akrab. Nadia tahu semua tentang rumah tanggaku, tentang pekerjaanku sebagai penjual online kecil-kecilan, bahkan tahu kalau aku dan Dimas kadang bertengkar karena masalah finansial. Dia selalu jadi tempatku curhat. Dan aku merasa sudah menemukan sahabat sejati. Tapi yang membuatku benar-benar percaya padanya adalah saat Dimas mulai akrab juga dengan Nadia. Setiap Nadia datang, Dimas selalu ikut menyambut dengan sopan. Mereka sering berdiskusi soal pendidikan anak, atau sesekali Nadia bertanya tentang dunia kerja, karena Dimas bekerja di perusahaan konsultan dan katanya Nadia ingin mulai berbisnis kecil-kecilan juga. Aku pikir wajar. Mereka sama-sama dewasa, beradab, dan punya minat yang sama. Mas Dimas itu pintar ya, kata Nadia padaku suatu hari, dengan senyum kecil. Kamu beruntung, Rika. Aku hanya tersenyum. Iya, aku bersyukur, meski kadangnya suka keras kepala. Kami tertawa bersama. Saat itu, aku tak melihat apapun yang salah dari percakapan seperti itu. Aku pikir, Nadia hanya mengagumi suamiku secara wajar, sebagai teman. Dan karena dia perempuan berjilbab yang tampak sangat religius, aku tak pernah sekalipun menaruh curiga. Bahkan suatu ketika, saat aku harus keluar kota karena ibuku sakit, aku sempat menitipkan anakku pada Nadia selama 2 hari. Dimas juga tinggal di rumah, tentu saja, tapi aku merasa lebih tenang karena ada Nadia yang membantu. Tenang aja, Rika. Aku jaga rumahmu, aku jagain anakmu juga. Insya Allah aman, katanya waktu itu sambil tersenyum hangat. Aku menatap wajahnya yang tenang, dengan jilbab syari berwarna krem dan raut penuh kedamaian. Aku merasa damai melihatnya. Aku tak pernah tahu bahwa saat itu, saat aku menitipkan rumahku padanya, ternyata aku juga sedang menitipkan suamiku kepada orang yang salah. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hubungan kami semakin akrab, dan aku semakin percaya. Nadia sudah seperti saudara sendiri. Bahkan aku membelanya saat ada ibu-ibu lain yang berkata sinis karena Nadia masih lajang di usia 30-an. Dia baik banget, kok. Enggak semua orang harus menikah cepat. Mungkin dia masih nunggu yang terbaik, jawabku setiap kali gosip itu muncul. Namun tanpa kusadari, perlahan-lahan Dimas mulai berubah. Ia jadi lebih rajin keluar malam dengan alasan kerjaan menumpuk. Padahal sebelumnya ia jarang lembur. Aku menanyakan, tapi dia selalu menjawab singkat sambil senyum. Kerjaan, sayang. Biasa. Deadline-nya mepet. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini lebih sering main HP? Siapa yang kamu chat malam-malam begini? Tanyaku satu malam. Dimas hanya menjawab santai, chat grup kantor. Kamu nggak usah curiga, ya? Aku merasa bersalah karena mencurigainya. Dimas memang bukan tipe suami yang romantis, tapi dia jarang membuatku resah. Jadi aku kembali percaya. Apalagi Nadia tetap sering datang, bahkan makin sering. Kadang dia datang pagi-pagi dengan alasan membawakan sarapan.
Kadang malam hari hanya untuk sekadar ngobrol sebentar. Sampai suatu hari, aku mulai merasa ada yang janggal. Saat aku ke dapur, ponsel Dimas tertinggal di meja. Ada notifikasi masuk. Terima kasih atas malam tadi, aku nggak akan bisa tidur kalau bukan karena pelukanmu. Hatiku berdegup keras. Tangan ini gemetar. Tapi entah kenapa, aku menolak berpikir buruk. Mungkin itu teman kantor, gumamku. Tapi dalam hati, aku mulai merasa nama itu tak asing. Lalu, 2 hari setelahnya, aku sedang membersihkan rak buku di ruang tamu saat tanpa sengaja menemukan syal berwarna hijau pastel. Itu bukan milikku. Aku mengingat-ingat, dan ya, aku pernah melihat syal ini dikenakan oleh Nadia saat ia datang ke rumah 2 minggu lalu. Aku mulai merasa jantungku seperti diremas. Tapi aku menolak. Aku kembali berpikir positif. Mungkin syal itu ketinggalan saat dia ke rumah. Namun, malamnya saat ku bilang padanya soal syal itu, ekspresi wajahnya berbeda. Ia kaget, lalu cepat-cepat tersenyum. Oh ya? Masa sih? Aku juga nyari itu, mungkin emang ketinggalan di sini. Nada bicaranya biasa saja. Tapi tatapannya seperti gugup. Atau hanya aku yang terlalu sensitif? Malam itu, aku terdiam cukup lama di atas kasur. Dimas di sampingku sudah tertidur. Tapi aku tidak bisa memejamkan mata. Semua kenangan, semua kepercayaanku, semua persahabatan yang kubangun, tiba-tiba seperti menjadi kabut yang mencurigakan. Aku mulai mengingat kembali semua momen yang dulu kupikir tak berarti. Senyum Nadia yang berlebihan saat bicara soal Dimas, cara dia memuji suamiku di setiap kesempatan, caranya mendadak pulang cepat saat aku mendadak datang ke rumahnya. Aku bahkan mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini aku dibodohi? Apakah sahabatku yang kalem, cantik, lembut, berjilbab dan terlihat solehah itu sebenarnya hanya topeng? Tapi belum ada bukti. Aku belum bisa menuduh. Dan aku belum siap menerima kenyataan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga aku salah. Semoga semua ini hanya kebetulan. Semoga Nadia tetap seperti yang aku kenal dulu. Tapi jauh dalam hati kecilku, ada satu suara yang berbisik. Rika, bukalah matamu. Mungkin kau sedang tertipu oleh wajah yang terlalu manis. Beberapa hari setelah syal Nadia kutemukan di rumah, pikiranku tak tenang. Aku mulai merasa gelisah setiap kali mendengar notifikasi dari ponsel Dimas. Setiap kali dia keluar rumah tanpa penjelasan jelas, jantungku seperti dicekik. Namun aku mencoba bersabar. Aku belum punya bukti kuat. Dan aku tahu, jika aku menuduh tanpa dasar, aku hanya akan dianggap istri yang terlalu cemburuan. Tapi batinku menolak diam. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Dimas dan Nadia. Tak sejelas sinetron yang penuh drama, tapi ada bahasa tubuh yang tak bisa dibohongi. Nadia sering melirik Dimas dengan cara yang menurutku terlalu lembut. Cara Dimas bicara dengannya juga lebih hangat dari biasanya. Suatu hari, aku berpura-pura sakit kepala agar bisa istirahat di rumah. Aku ingin tahu apa yang terjadi saat aku tidak ada. Biasanya, jika aku sibuk atau keluar rumah, Nadia akan mampir, dan Dimas pun lebih santai di rumah. Pagi itu, setelah pura-pura masuk kamar, aku mengendap turun ke bawah. Aku tak ingin mereka tahu aku di rumah. Aku membuka sedikit pintu kamar dari atas tangga, cukup untuk mengintip ke ruang tamu. Dan benar saja, Nadia datang. Aku melihat dia mengetuk pintu, lalu Dimas membukakan dengan senyum ramah yang berbeda. Bukan senyum untuk tamu biasa. Mereka masuk ke ruang tamu, duduk berdekatan. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi gerakan mereka terlalu intim. Nadia memegang lengan Dimas sebentar, lalu tertawa kecil sambil memalingkan wajah. Darahku mendidih. Tanganku gemetar, tapi aku tetap diam. Aku ingin melihat lebih jauh. Sampai akhirnya Nadia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, kue kecil dalam kotak. Aku bikin ini buat kamu. Tapi jangan kasih tahu Rika ya. Dia pasti marah kalau tahu kamu makan manis, ucap Nadia sambil tersenyum manis. Dan Dimas tertawa kecil, menerima kue itu. Wah, kamu perhatian banget sih. Aku tak kuat lagi. Air mataku menetes tanpa suara. Kukira persahabatan ini tulus. Kukira mereka menghormatiku sebagai istri dan sahabat. Tapi ternyata, mereka bermain api di belakangku.
Sejak hari itu, aku mulai menyusun strategi. Aku tahu, jika aku hanya marah, hanya menangis, mereka akan menganggapku lemah. Mereka akan menyangkal dan membalikkan semuanya padaku. Maka aku memutuskan untuk diam, sambil mengumpulkan bukti. Aku mulai menyimpan rekaman dari kamera CCTV kecil di ruang tamu yang dulu kupasang untuk keamanan anakku. Aku juga memasang aplikasi penyadap sederhana di ponsel lama Dimas yang sering ia gunakan untuk keperluan kerja, lalu kusinkronkan dengan laptopku. Butuh waktu. Butuh kesabaran. Tapi hari demi hari, satu persatu potongan pengkhianatan itu terkumpul. Ada pesan-pesan dari Nadia. Kamu enak dipeluk. Aku merasa aman banget. Kalau aku punya suami seperti kamu, aku pasti nggak akan biarin dia kerja terlalu keras. Kemarin malam indah banget. Dan Dimas membalasnya. Kamu bikin aku nyaman, Nat. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti Rika curiga. Tanganku menggenggam mouse laptop erat-erat. Nafasku sesak, tapi aku tetap bertahan. Aku tahu, aku harus terus berpura-pura tak tahu. Setidaknya, sampai waktunya tiba. Hari-hari berikutnya, aku tetap menyambut Nadia seperti biasa. Aku bahkan masih membiarkannya datang ke rumah, walau kini aku lebih sering mencari alasan agar Dimas tidak berada di rumah bersamaan dengannya. Aku tak ingin mereka tahu aku sudah tahu. Tidak sekarang. Aku pengin curhat, Rick, kata Nadia suatu sore. Aku menoleh. Tentang apa, Nak? Dia menghela napas panjang. Tentang laki-laki yang aku suka. Aku hampir tertawa miris. Tapi kupasang wajah penasaran. Siapa? Ada kabar bagus nih? Jangan-jangan kamu udah dekat sama seseorang. Dia tersenyum malu-malu. Rahasia? Kepalaku menghangat karena emosi, tapi aku tetap tersenyum. Dalam hati aku mencatat, berani sekali dia curhat padaku soal laki-laki, padahal laki-laki itu adalah suamiku sendiri. Nadia, kataku sambil menatap matanya. Kalau kamu suka sama laki-laki, pastikan dia nggak punya istri, ya. Dunia ini sempit. Karma cepat banget mutarnya. Sekilas, senyumnya memudar. Tapi dia cepat-cepat mengalihkan pandangan dan tertawa kecil. Aku tahu kok. Aku nggak sejahat itu. Aku mengangguk pelan. Kamu bahkan lebih jahat dari yang kamu kira, Nadia. Malam itu, aku membuka folder di laptopku berisi rekaman CCTV dan salinan chat mereka. Ada satu video pendek yang baru terekam. Dimas datang ke rumah Nadia saat aku sedang keluar. Dalam video itu, mereka duduk berdempetan, dan Dimas dengan jelas memeluk Nadia dari belakang. Nadia tertawa kecil sambil membelai tangan Dimas. Aku menyimpan semua itu ke dalam flash disk. Saat itulah aku sadar, aku sudah tidak sedih. Aku tidak lagi menangis. Yang tersisa dalam hatiku hanyalah tekad untuk membongkar semua. Aku tahu, aku harus menunggu momen yang tepat. Sampai akhirnya datanglah momen itu. Pengajian bulanan ibu-ibu komplek. Biasanya, pengajian ini hanya berlangsung sederhana. Tapi kali ini akan digabung dengan arisan dan makan bersama. Aku tahu, Nadia pasti datang. Dia tak pernah absen. Dia suka acara ramai karena bisa menunjukkan citra, solehannya yang bersinar. Hari itu, aku berdandan lebih rapi dari biasanya. Kupakai gamis anggun berwarna biru tua dan jilbab hitam polos. Riasanku sederhana, tapi cukup segar. Beberapa ibu bahkan memujiku. Wah, Bu Rika hari ini cantik banget. Kayak pengantin baru. Aku tersenyum. Ah, biasa aja, Bu. Mataku mencari satu wajah, dan kutemukan dia, Nadia, duduk manis dengan baju gamis putih dan senyum manis yang selalu ia banggakan. Aku duduk di dekatnya. Nat, bisikku pelan. Nanti aku mau ngobrol sebentar ya, habis acara. Dia tersenyum, sedikit canggung. Iya, boleh. Usai pengajian, saat ibu-ibu mulai makan, aku mengajak Nadia dan dua orang ibu lain masuk ke ruang tamu kecil. Aku lalu membuka tasku, mengeluarkan flash disk dan colokkan ke laptop portabel yang kubawa. Nat, aku cuma mau minta kamu nonton sesuatu. Kalau kamu merasa ini hanya salah paham, aku minta maaf. Nadia mulai pucat. Rick, ini apa? Aku tak menjawab. Video mulai diputar.
Rekaman saat Dimas dan Nadia berpelukan di ruang tamunya. Semua terdengar jelas. Bahkan tawa kecil mereka terasa seperti cambuk di telingaku. Ibu-ibu yang melihat langsung menutup mulutnya. Kaget. Nadia, astagfirullah, itu kamu. Wajah Nadia memucat. Dia menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Aku bisa jelaskan. Aku menatap matanya dengan tenang. Jangan khawatir. Aku belum bicara pada Dimas. Aku cuma mau kamu tahu satu hal, kamu bukan wanita yang aku kira. Tapi kamu akan aku perlakukan sesuai dengan apa yang kamu tunjukkan. Tangisku tak pecah. Karena aku sudah selesai menangis. Aku berdiri dan pamit pada ibu-ibu. Nadia masih duduk di sana, wajahnya kacau. Tapi aku tak peduli. Karena malam itu, aku memutuskan, aku akan merebut kembali harga diriku. Dan aku bersumpah, ini belum selesai. Sejak pengajian itu, nama Nadia menjadi buah bibir di komplek. Wajah polos dan senyum lembutnya yang selama ini dielu-elukan berubah menjadi simbol kemunafikan. Bisik-bisik tetangga makin hari makin keras. Ada yang menyindirnya terang-terangan, ada pula yang pura-pura masih ramah, tapi aku tahu, mereka semua tahu kebenarannya. Namun, tidak seperti yang kubayangkan, Nadia tidak pergi dari lingkungan ini. Dia tetap tinggal, tetap berbelanja ke warung depan, bahkan masih sempat menyapa orang-orang dengan senyum tipisnya yang dulu terlihat manis, kini tampak getir. Sementara itu, aku bersiap untuk menghadapi babak selanjutnya, Dimas. Malam itu, aku sengaja membuat makan malam favorit Dimas. Ayam bakar madu, tumis buncis, sambal tomat, dan es jeruk peras. Semua disajikan rapi di atas meja makan. Aku mengenakan daster biasa, tidak berlebihan. Aku ingin malam ini terasa biasa, meski akan ada badai besar. Dimas pulang tepat waktu. Dia mencium pipiku seperti biasa dan duduk di meja makan sambil memuji masakanku. Rika, kamu makin pintar masaknya sekarang. Makasih ya sayang, enak banget ini. Aku tersenyum tipis. Kamu makan dulu. Nanti aku mau bicara sedikit. Dimas menatapku sebentar, agak ragu. Tapi dia mengangguk. Selesai makan, aku menyeduh teh untuk kami berdua. Kami duduk di ruang keluarga, lampu redup dan suasana tenang. Aku membuka pembicaraan dengan perlahan. Mas, kamu sayang sama aku? Dia tampak terkejut dengan pertanyaanku, tapi langsung menjawab, tentu sayanglah, Rit. Kenapa kamu tanya begitu? Aku menatap matanya. Dalam dan jujur. Kalau kamu sayang, kenapa kamu tega menghancurkan aku diam-diam? Dimas tampak bingung. Maksud kamu? Aku menggeser laptop ke arah meja dan memutar ulang rekaman video yang sama, yang sudah kulihat berkali-kali, tapi malam ini terasa lebih menyakitkan karena dia duduk di depanku. Dimas langsung pucat. Mulutnya sedikit terbuka, tangan gemetar. Rika, aku bisa jelaskan, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil. Pahit. Semua pria yang berselingkuh pasti bilang begitu. Tapi aku tidak menunggu penjelasanmu, Mas. Aku menunggu kejujuranmu. Dan aku tahu kamu nggak akan jujur kalau aku nggak buka semua ini. Aku lalu menunjukkan beberapa tangkapan layar dari percakapan mereka. Kata-kata mesra. Janji pertemuan. Bahkan satu foto selfie mereka berdua di dalam mobil. Dimas menunduk, tak bisa bicara. Aku biarkan hening mengisi ruangan beberapa saat. Aku tahu kamu mungkin lelah sama aku. Atau bosan. Tapi kenapa harus dengan sahabatku sendiri, Mas? Nadia itu orang yang aku percaya. Yang aku anggap saudara. Kenapa kamu tega? Kalian berdua tega. Air mataku menetes satu demi satu. Tapi suaraku tetap tenang. Dimas berlutut di depanku. Aku minta maaf, Rit. Aku salah. Aku hilaf. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku mundur sedikit. Kalau aku nggak tahu, apa kamu akan tetap bertahan sama aku? Atau kamu tunggu sampai aku yang pergi supaya kalian bisa bebas? Dia terdiam. Dan itu jawabannya. Keesokan harinya, aku bangun dengan semangat baru. Entah dari mana datangnya, tapi aku merasa cukup. Aku lelah menjadi wanita yang selalu berusaha terlihat baik, sementara hatiku dikoyak dari belakang. Aku mulai berbenah.
Bukan untuk pergi, tapi untuk berdiri. Aku memperbaiki penampilanku. Tidak berlebihan, hanya lebih rapi dan segar. Aku mulai mengambil kursus daring tentang manajemen. Aku ingin memperbaiki kemampuanku sendiri. Aku ingin punya penghasilan, walau Dimas masih memberikan nafkah. Dimas sendiri berubah drastis. Dia mencoba memperbaiki sikapnya, rajin sholat, lebih banyak diam. Tapi aku tahu, rasa sakit yang ditanamkan tidak bisa dihapus hanya dengan bunga dan janji. Di sisi lain, Nadia mulai dijauhi oleh tetangga. Aku tak perlu melakukan apapun, karena dosa yang disembunyikan akhirnya membusuk dengan sendirinya. Ia menjadi bayangan dirinya yang dulu. Bahkan aku mendengar desas-desus kalau tunangannya dulu telah membatalkan lamaran setelah mendengar kabar hubungannya dengan Dimas. Aku tidak pernah menyebarkan apapun. Tapi kebenaran yang direkam dan disimpan rapi pada akhirnya akan menemukan jalannya. Satu sore, aku menerima undangan dari arisan RT berikutnya yang kebetulan akan diadakan di rumah Ibu RT. Aku tahu Nadia juga akan hadir. Dan aku tidak akan menghindar. Aku hadir dengan kepala tegak, mengenakan blus biru dongker dan celana panjang krem. Sederhana tapi rapi. Saat masuk ke dalam rumah, hampir semua ibu tersenyum menyambutku. Beberapa bahkan memujiku, Bu Rika makin segar sekarang. Kelihatan bahagia. Aku tersenyum sambil berkata pelan, mungkin karena aku sudah tidak menyimpan racun di dalam hati. Dan di sana, duduk di pojok ruangan, Nadia hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus. Tak ada lagi senyum manis penuh kepura-puraan. Dia bahkan tak berani menatap mataku. Ketika akhirnya kami duduk berdampingan, aku menoleh padanya dan berkata lirih, "Kamu pikir aku akan hancur karena perbuatanmu? Salah besar, Nat. Aku justru jadi lebih kuat." Dia menggigit bibirnya, nyaris menangis. "Rika, aku minta maaf." Aku menatapnya lama. "Maaf? Itu terlalu murah untuk semua luka yang kamu buat. Tapi aku tidak butuh permintaan maaf. Aku butuh kamu tahu, kamu tidak akan pernah lebih baik dari aku, bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tidak menusuk dari belakang." Hubunganku dengan Dimas belum kembali pulih sepenuhnya, tapi aku tahu aku sedang dalam perjalanan panjang menuju penyembuhan. Kami ikut konseling pasangan, dan aku memintanya untuk jujur dalam segala hal. Jika ia ingin memperbaiki semuanya, maka ia harus melalui jalur yang sulit bersamaku, karena aku bukan wanita yang bisa diduakan tanpa perlawanan. Hari demi hari, aku tak hanya memulihkan pernikahanku. Aku memulihkan diriku sendiri. Dan semakin aku kuat, semakin Dimas menyadari bahwa ia nyaris kehilangan permata karena tergoda kaca palsu. Beberapa minggu kemudian, aku membuka sebuah usaha kecil dari rumah, catering rumahan yang sehat. Banyak tetangga yang mencoba dan suka dengan makananku. Dan Nadia? Ia perlahan menjauh dari komplek. Aku dengar ia pindah ke rumah kerabatnya di kota sebelah. Katanya untuk menenangkan diri. Tapi aku tahu, dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya tenang. Karena orang yang ia hianati tidak membalas dengan keburukan, tapi justru bangkit dan membuktikan bahwa ia lebih kuat dan lebih cantik dari yang pernah ia bayangkan. Sudah 2 bulan sejak Nadia pergi dari komplek. Rumah kontrakannya kosong, dan tidak ada lagi wajah manis berpura-pura itu di tiap pengajian. Para tetangga tak lagi membicarakannya, tapi bayangannya masih melekat kuat di benakku. Luka yang ditinggalkannya terlalu dalam. Bahkan saat aku mencoba tersenyum dan menjalani hari, ada sisi dari diriku yang masih menanyakan, mengapa dia tega? Mengapa dari semua orang, yang menusukku justru wanita yang aku anggap saudara? Dimas masih di sisiku. Ia berubah banyak. Lebih rajin sholat, lebih perhatian, bahkan hampir setiap malam ia tidur lebih dulu di lantai, katanya sebagai bentuk penebusan dosa-dosanya. Tapi aku tahu, maaf itu bukan soal tidur di lantai. Bukan juga soal hadiah atau perhatian yang mendadak datang. Maaf adalah sebuah proses untukku. Lukaku harus diobati dari dalam, bukan ditutupi dengan kata-kata manis. Aku semakin sibuk dengan usaha cateringku. Alhamdulillah, pelanggan semakin banyak. Bahkan ada satu sekolah swasta yang memintaku menjadi penyedia menu sehat untuk anak-anak tiap minggu. Hari-hariku penuh dengan aktivitas, belanja bahan, memasak, mengepak, mengantar, lalu menerima pesanan baru. Di sela-sela itu,
Aku masih sempat ikut seminar daring soal bisnis rumahan. Aku ingin memperbesar usaha ini. Bukan hanya karena aku butuh penghasilan, tapi karena aku ingin membuktikan. Aku tidak akan menyerah hanya karena keadaan yang melukaiku. Setiap aku melihat diriku di depan cermin sekarang, aku bisa melihat perempuan yang berbeda dari Rika 2 bulan yang lalu. Aku lebih tegas, lebih mandiri, dan yang paling penting, aku lebih mencintai diriku sendiri. Suatu malam, Dimas mengajakku bicara serius. Kami duduk di teras belakang, sambil menyeruput teh jahe. Rika, katanya pelan. Aku tahu, sampai hari ini kamu belum sepenuhnya memaafkan aku. Aku menatap ke arah bintang-bintang di langit. Hening sejenak. Lalu aku menjawab, karena luka ini bukan hanya dari kamu, tapi juga dari sahabatku. Luka karena 2 orang yang paling aku percaya, menusukku dari 2 sisi. Dimas mengangguk. Aku tahu. Dan aku nggak akan maksa kamu untuk memaafkan hari ini, besok, atau kapanpun. Aku cuma ingin bilang, aku benar-benar menyesal. Dan aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu kasih aku kesempatan. Aku menghela napas panjang. Kesempatan sudah kuberikan sejak hari pertama aku tak menggugat cerai kamu. Tapi memperbaiki itu butuh waktu. Dan kepercayaan itu seperti kaca, Mas. Sekali pecah, sulit kembali utuh. Kami terdiam lama. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya 2 manusia yang berusaha menyusun ulang potongan-potongan hidup mereka. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membereskan dapur, handphoneku berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Rika. Aku Nadia. Maaf tiba-tiba menghubungi. Boleh aku minta waktu bertemu? Hanya sebentar. Aku butuh bicara langsung. Dunia seakan berhenti sejenak. Namanya muncul di layar seperti hantu dari masa lalu yang belum selesai. Aku tidak langsung membalas. Tanganku gemetar, jantungku berdebar tak karuan. Kenapa dia ingin bertemu? Apa dia ingin minta maaf? Atau membela diri? Aku menatap layar itu lama, sebelum akhirnya ku jawab singkat. Kita bisa ketemu di taman belakang Masjid Al-Azhar. Besok, jam 4 sore. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku datang lebih awal, duduk di bangku taman dekat kolam kecil. Angin sore sejuk, daun-daun berguguran. Anak-anak bermain di kejauhan. 15 menit kemudian, Nadia datang. Dia mengenakan gamis abu-abu dan jilbab hitam. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya sembab. Dia berjalan pelan, seolah takut aku akan mengusirnya. Aku duduk, ya, tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Dia duduk di sebelahku, tapi tidak terlalu dekat. Hening selama beberapa saat. Lalu dia bicara. Terima kasih sudah mau menemuiku. Aku tidak punya alasan apa-apa. Aku hanya ingin minta maaf. Tulus dari hati. Aku diam. Menunggu dia melanjutkan. Aku tahu, aku salah. Sangat salah. Dan aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku yang menggoda Dimas duluan. Aku yang bermain api. Dan aku tahu, aku menghancurkan persahabatan kita, kepercayaanmu. Air matanya mulai menetes. Tapi Rika, aku benar-benar menyesal. Hidupku sekarang kosong. Aku kehilangan semuanya. Teman, keluarga, kepercayaan orang-orang. Aku menatapnya. Jadi kamu datang ke sini untuk apa? Mencari pengampunan? Atau mengurangi beban rasa bersalahmu? Dia terkejut. Tapi aku melanjutkan. Aku bukan Tuhan, Nat. Aku manusia biasa. Yang kau khianati 2 kali, sebagai teman dan sebagai istri dari pria yang kau dekati diam-diam. Dia menunduk dalam. Tapi aku menghargai keberanianmu untuk datang. Untuk mengakui semuanya. Aku tidak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan. Tapi aku memutuskan untuk tidak membenci lebih lama. Dia mendongak, matanya berbinar. Benar, Rika? Kamu memaafkan aku. Aku mengangguk pelan. Aku maafkan kamu. Tapi maaf tidak berarti aku ingin menjalin hubungan kembali. Tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku memaafkan, supaya aku bisa bebas dari luka ini.
supaya aku bisa hidup tenang. Dia menangis. Benar-benar menangis. Tapi aku tetap tenang. Hari itu, aku merasa menjadi perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Karena bisa memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena ingin bebas. Aku pulang ke rumah dengan perasaan lega. Dimas menyambutku di depan pintu. Dari mana, Ri? Ketemu seseorang yang harusnya aku temui dari dulu. Tapi baru hari ini aku benar-benar siap. Dia hanya mengangguk. Aku bisa lihat di matanya, ada kekhawatiran, tapi juga kekaguman. Sejak hari itu, aku benar-benar melangkah lebih jauh dari masa lalu. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Dan aku tahu, aku tidak ingin hidup dalam kepahitan selamanya. Malam itu, sebelum tidur, Dimas memelukku erat. Terima kasih, Rika, karena kamu tetap di sini. Karena kamu mau kuat, bahkan saat aku yang membuatmu lemah. Aku hanya menjawab pelan, aku tetap di sini bukan karena kamu. Tapi karena aku memilih diriku sendiri. Dan memilih bertahan, karena aku percaya aku pantas mendapatkan lebih baik. Bahkan kalau itu artinya, kamu harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan aku kembali. Dan malam itu, aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Hanya dengan keyakinan bahwa aku akan baik-baik saja. Waktu terus berjalan. Luka masa lalu memang tak hilang begitu saja, tapi perlahan, aku berhasil berdamai dengannya. Rumah tanggaku dengan Dimas tak lagi sama seperti dulu, tapi mungkin itu bukan hal yang buruk. Kami berdua bukan lagi pasangan yang naif dan sibuk menciptakan kesempurnaan semu. Kami kini dua manusia yang sama-sama terluka, berusaha memperbaiki fondasi yang pernah retak. Yang paling berubah justru diriku sendiri. Aku bukan lagi Rika yang lugu dan mudah percaya, yang menganggap semua wanita berjilbab pasti saleha. Aku tetap menghargai penampilan luar, tapi aku tak akan pernah lagi buta pada isyarat kecil yang sebelumnya kuabaikan. Aku lebih dewasa, lebih tegas, dan lebih percaya pada kekuatan yang kupunya. Usaha cateringku berkembang pesat. Kini aku punya 3 orang karyawan, termasuk 2 ibu rumah tangga dari lingkungan tempat tinggalku. Mereka senang karena bisa membantu keuangan keluarga tanpa harus meninggalkan anak di rumah. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan untuk perempuan. Judul seminarnya, Bangkit dari Luka, Menjadi Perempuan Mandiri. Aku sempat ragu. Siapa aku ini? Hanya seorang istri yang pernah diselingkuhi dan punya bisnis rumahan? Di sebuah kesempatan aku menyampaikan kisahku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapaku membuka. Saya Rika. Dulu saya adalah ibu rumah tangga biasa. Saya pikir hidup saya sempurna, sampai saya tahu, sahabat saya sendiri diam-diam menjadi selingkuhan suami saya. Ruangan langsung senyap. Tapi saya berdiri di sini, bukan untuk menceritakan penderitaan. Saya di sini untuk membuktikan, kita bisa bangkit, bisa berdiri, bahkan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan yang paling penting, kita tidak harus membalas dengan kebencian. Kita cukup buktikan bahwa kita lebih bernilai. Kini aku dan Dimas, kami tak lagi pura-pura harmonis. Kami terbuka soal luka yang ada. Dimas bahkan mulai rutin ikut bantu di dapur saat akhir pekan. Ia tak lagi gengsi memegang panci atau membersihkan ayam. Bahkan suatu hari dia berkata, Rika, aku bangga padamu. Kalau dulu aku mencari cinta dari luar, sekarang aku sadar, cinta itu justru ada di sini. Di rumah. Dalam perjuangan kamu setiap hari. Aku tak menjawab. Hanya tersenyum. Karena bagiku, kata-kata itu bukan tujuan akhir. Tapi awal dari perjuangan panjang agar kami bisa menjadi keluarga utuh kembali. Hingga suatu hari, kabar tentang Nadia kembali menyeruak. Aku sedang menyiapkan menu pesanan besar untuk sebuah pernikahan saat temanku, Bulia, datang dengan wajah penasaran. Rika, kamu tahu Nadia sekarang tinggal di kontrakan belakang? Tanyanya sambil duduk di bangku dapur. Aku hampir menjatuhkan pisau di tanganku. Tinggal lagi di sini? Iya, katanya baru sebulan. Dia kelihatan makin kurus. Beberapa kali aku lihat dia keluar beli sayur, tapi jalan sendiri. Gak ada yang menyapa. Aku terdiam. Perasaanku campur aduk. Aku tidak membencinya lagi.
Tapi mendengar dia kembali ke lingkungan ini, membuat perasaanku kembali diaduk-aduk. Aku kira dia sudah pindah jauh, gumamku. Katanya sempat kerja di luar kota, tapi gak betah. Ada juga yang bilang dia stres berat. Entahlah, gak banyak yang mau ngomong sama dia. Tahu sendiri, semua tetangga sudah tahu cerita kamu dulu. Aku mengangguk pelan. Aku gak mau ikut nyebarin gosip apapun, Lia. Yang sudah ya sudah. Aku sudah berdamai dengan semuanya. Bulia mengangguk, lalu memelukku sebentar. Aku bangga sama kamu, Reed. Kamu kuat. Kalau aku di posisi kamu, entah bisa sekuat ini atau enggak. Malamnya, aku merenung lama di ruang keluarga. Dimas duduk di sofa, membaca laporan kerjanya. Aku menatap wajahnya dan bertanya pelan, Mas, kamu tahu Nadia pindah lagi ke belakang? Dia mendongak. Wajahnya kaget. Serius? Aku mengangguk. Dia langsung terlihat tegang. Apa kamu terganggu, Rick? Kalau iya, aku bisa cari rumah lain. Aku nggak mau kamu gak nyaman. Aku tersenyum kecil. Enggak perlu. Aku cuma kaget aja. Tapi aku gak takut. Aku gak akan pergi hanya karena dia kembali. Lagi pula, aku bukan Rika yang dulu. Dia mendekat dan menggenggam tanganku. Kamu benar. Kamu lebih dari cukup, Rika. Kamu kuat, kamu cantik, dan kamu perempuan yang tidak akan bisa digantikan siapapun. Aku tahu kata-kata itu tulus. Tapi aku juga tahu, semua ini takkan terjadi kalau aku tak memilih bangkit. Dan untuk itu, aku bangga pada diriku sendiri. Minggu pagi berikutnya, aku pergi ke pasar seperti biasa. Saat sedang memilih tomat, seseorang berdiri di sampingku. Nggak nyangka kita ketemu di sini. Suara itu lirih, tapi aku langsung tahu siapa pemiliknya. Aku menoleh. Nadia. Wajahnya tirus, tubuhnya jauh lebih kurus, dan matanya seperti tak pernah tidur nyenyak. Tapi ada ketenangan yang aneh di raut wajahnya. Aku hanya mengangguk. Kamu sehat, Nat? Dia mengangguk pelan. Lumayan. Aku kerja paruh waktu sekarang. Di toko sembako ujung gang. Aku cuma pengen bilang, aku senang lihat kamu bahagia. Kamu layak mendapatkannya. Aku tersenyum. Tidak ada dendam di hatiku. Aku doakan kamu juga bisa bangkit, Nat. Gak selamanya kita harus hidup dalam penyesalan. Dia tertegun. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Rika. Kamu benar-benar jauh lebih baik dari yang aku kira. Aku tersenyum sekali lagi, lalu berlalu. Bukan karena sombong. Tapi karena aku tahu, aku sudah berada di tempat yang jauh lebih tinggi dari luka yang dulu menyakitiku. Aku bukan hanya perempuan yang dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit, membangun kembali hidupnya, dan membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang mampu memaafkan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupanku semakin stabil. Luka lama sudah tak lagi menyesakkan, meski bekasnya tetap ada. Tapi dari luka itu, aku tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Kehidupan rumah tanggaku dengan Dimas mulai memasuki babak baru, lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih saling menghargai. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji hati yang mulai tenang. Pagi itu, aku tengah mempersiapkan pesanan catering untuk acara pernikahan, pekerjaan menumpuk, tapi aku menikmatinya. Di tengah kesibukan, teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya aku ragu mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan semuanya. Assalamualaikum, Bu Rika, suara di seberang terdengar pelan. Waalaikumsalam. Iya, ini Rika. Maaf, ini siapa? Saya ibu dari Nadia. Maaf, Bu. Saya menghubungi karena Nadia sekarang sedang sakit. Dia pingsan kemarin di tempat kerjanya. Saat ini dirawat di rumah, dan dia sering menyebut-nyebut nama ibu. Aku terdiam. Ada guncangan kecil di dadaku. Aku tak menyangka akan mendapat kabar seperti itu. Kenapa dia sakit, Bu? Tanyaku hati-hati. Katanya tekanan darah turun, kecapean, dan mungkin juga karena stres. Saya tahu masa lalu kalian rumit, Bu. Tapi entah kenapa dia ingin sekali bertemu ibu. Kalau berkenan, bisakah ibu menjenguk sebentar saja? Mungkin dia butuh itu. Aku menarik napas panjang.
Banyak hal berkecamuk di kepalaku. Tapi pada akhirnya, aku menjawab pelan, "Insya Allah, Bu. Nanti sore saya usahakan ke sana." Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam. Dunia seperti melambat. Aku tak menyangka bahwa di titik ini, justru Nadialah yang meminta kehadiranku. Sore hari, aku datang ke rumah kontrakan sederhana yang disebutkan ibunya Nadia. Begitu pintu dibuka, aroma obat dan minyak kayu putih langsung menyergap hidungku. Seorang wanita tua dengan wajah ramah menyambutku. "Terima kasih sudah datang, Bu Rika. Saya tahu ini tidak mudah untuk Ibu." Aku hanya tersenyum. Saya datang bukan karena Nadia masa lalu. Tapi karena saya tahu, semua orang bisa berubah. Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Di dalam kamar kecil, aku melihat Nadia terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya terlihat ringkih, dan tak ada lagi aura perempuan anggun yang dulu sempat membuatku merasa kecil. Saat aku masuk, dia membuka matanya perlahan. Sekilas tampak terkejut, lalu matanya mulai basah. "Rika, kamu datang," ucapnya lirih. Aku duduk di tepi tempat tidur. "Iya, aku datang, Nadia. Apa yang kamu ingin bicarakan?" Dia menghela napas berat. "Aku cuma ingin minta maaf untuk semuanya. Dulu aku terlalu bodoh. Aku pikir bisa mencuri bahagiamu. Tapi ternyata aku justru kehilangan semuanya." Aku menatap matanya, tak ada kemarahan. Hanya simpati. "Nat, aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Aku tahu kamu sudah menerima balasan dari hidup. Aku cuma ingin kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri." Dia menangis. "Aku iri padamu, Rika. Dulu aku pikir kamu perempuan yang membosankan. Tapi kamu justru jauh lebih hebat dari aku. Kamu istri yang kuat, ibu yang baik, dan sekarang, kamu bahkan lebih cantik dari aku. Bukan karena penampilan, tapi karena ketulusanmu." Aku tersenyum, lalu memegang tangannya sebentar. Kita semua pernah salah. Tapi hidup masih panjang. Bangkitlah, Nat. Kamu masih punya kesempatan. Dia hanya menangis semakin keras. Aku tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku juga tahu, aku telah menunaikan tugasku. Aku tak datang untuk menyombongkan kemenangan. Aku datang sebagai perempuan yang sudah selesai dengan masa lalunya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang. Aku kembali pada rutinitas, tapi kini hatiku lebih ringan. Sampai pada suatu malam, aku dan Dimas sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh. "Aku dengar kamu menjenguk Nadia," kata Dimas pelan. "Iya, ibunya yang minta." Dimas menunduk. "Kamu benar-benar luar biasa, Rika. Aku gak pernah menyangka kamu bisa sekuat itu." Aku menatap suamiku. "Aku gak ingin hidup dalam dendam, Mas. Aku ingin hidup dengan damai. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi aku ingin selesai dengan luka itu. Dan aku ingin kamu juga begitu." Dia mengangguk. "Aku juga berubah, Rit. Aku janji. Gak akan ada perempuan lain lagi. Gak akan ada kebohongan lagi." Aku percaya. Tapi aku juga tak lagi bodoh. Aku percaya karena aku tahu aku bisa hidup tanpanya kalaupun perlu. Dan karena itulah, aku memilih untuk tetap bersamanya. Di sebuah acara aku tampil dengan anggun, mengenakan gamis dusty pink, riasan natural, dan jilbab berwarna senada. Tapi yang paling menonjol bukan pakaianku, melainkan ketenangan dan kepercayaan diri yang terpancar dari diriku. Dalam acara itu, aku ditanya, apa yang membuat Bu Rika bisa bangkit dari pengkhianatan yang sangat menyakitkan? Aku menjawab dengan mantap, karena saya tahu, nilai diri saya tidak ditentukan oleh orang yang mengkhianati saya. Tapi oleh bagaimana saya memilih bangkit dan memperjuangkan diri saya sendiri. Aku hampir tak percaya bahwa ini semua adalah bagian dari perjalanan yang dulu begitu menyakitkan. Tapi kini, aku bersyukur. Tanpa luka itu, aku mungkin tak akan pernah menemukan hal terbaik dari diriku sendiri. Kini aku sukses dengan usahaku, dulu aku pernah merasa hina karena dikhianati. Kini aku diakui bukan karena siapa suamiku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap pantulan wajahku sendiri. Bukan wajah yang sempurna.
tapi wajah seorang perempuan yang sudah melewati badai dan tetap berdiri. Terima kasih, ya Allah, telah membentukku melalui luka, bisikku pelan. Satu hari, saat aku sedang merapikan arsip pesanan, aku menerima pesan dari seseorang. Terima kasih, Rika. Karena kamu, aku bisa berani mulai hidup baru. Aku memutuskan untuk merantau, mencari pekerjaan baru, dan memulai dari nol. Aku tidak ingin terus jadi bayangan masa lalu. Doakan aku, ya, Nadia. Aku tersenyum, lalu membalas. Doa terbaikku selalu menyertaimu, Nat. Bangkitlah. Kamu masih bisa jadi versi terbaik dirimu. Dan saat kututup ponselku, aku tahu, kisah ini hampir mencapai akhir. Tapi ini bukan akhir tentang dendam yang dibalas. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang memilih untuk menyembuhkan luka, merangkul masa lalu, dan bangkit menjadi cahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Malam itu, udara terasa hangat, langit bertabur bintang, dan hati ini terasa damai seperti tak pernah sebelumnya. Aku duduk di ruang kerja kecil di lantai atas rumah, menatap langit yang berbaur bintang, sambil mengingat kisahku yang menyakitkan bahkan sangat menyakitkan. Tapi hari ini, aku bisa berdiri tegak, membawa nama baikku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dimas datang menghampiri. Ia tersenyum sambil membawa secangkir teh hangat. Untuk perempuan paling tangguh yang pernah aku kenal, ucapnya, menyerahkan cangkir itu padaku. Aku tersenyum sambil menggeleng. Bukan karena aku tangguh, Mas. Tapi karena aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk terus tinggal dalam luka. Ia duduk di sampingku. Terima kasih karena tidak meninggalkanku saat aku layak ditinggalkan. Aku nggak bisa menebus semua kesalahan itu, tapi aku akan terus membuktikan bahwa aku tak akan menyakitimu lagi. Aku menatapnya. Dulu, mungkin aku akan menangis haru. Tapi hari ini, aku hanya bisa tersenyum tenang. Karena aku tahu, aku sudah tidak lagi menggantungkan harga diriku pada siapapun, bahkan pada suamiku sendiri. Aku menarik napas dalam, dengan tenang, dulu aku ingin. Bahkan aku pernah membayangkan mempermalukannya di depan umum. Tapi kemudian aku sadar, membalas dendam tidak membuatku lebih baik. Justru membuatku tetap terikat pada luka itu. Yang aku lakukan adalah membuktikan bahwa aku bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih cantik, tanpa menyentuh satu helai pun rambutnya. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Nadia sudah pindah ke kota lain. Ia bekerja di sebuah LSM yang membantu para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Kabar itu datang melalui pesan dari ibunya. Bu Rika, terima kasih. Karena ibu, Nadia bisa punya kekuatan untuk memperbaiki hidupnya. Dia masih belajar, masih memperbaiki banyak hal. Tapi dia benar-benar berubah. Doakan dia, ya Bu. Aku membaca pesan itu dengan hati yang hangat. Tak ada kebencian tersisa. Yang ada hanya harapan, semoga semua orang menemukan jalannya menuju kebaikan. Termasuk Nadia. Hidupku kini tak lagi sama. Aku punya lebih dari sekadar rumah tangga yang utuh. Aku punya harga diri, cinta pada diri sendiri, usaha yang berkembang, dan aku punya kebahagiaan. Aku juga mulai semuanya dengan semangat dan tekadku. Dan tak kusangka, nama, Rika, yang dulu hanya dikenal sebagai istri yang dikhianati, kini dikenal sebagai perempuan yang bangkit dari puing-puing dan membangun istananya sendiri. Suatu sore, aku berjalan ke taman bersama anakku. Ia sudah mulai besar sekarang, cerewet, aktif, dan selalu penasaran. Ibu, katanya sambil menggenggam tanganku. Kenapa ibu jadi terkenal sekarang? Aku tertawa. Karena ibu kerja keras, sayang. Ibu ingin jadi perempuan kuat biar kamu bangga. Dia mengangguk polos. Aku bangga sama ibu. Tapi aku juga pengen punya toko roti sendiri kayak ibu. Aku mencubit pipinya gemas. Boleh. Tapi belajar dulu yang rajin, ya. Melihat wajah anakku, aku sadar, perjuanganku selama ini tak sia-sia. Aku tidak hanya menyelamatkan diriku, tapi juga masa depan anakku, harga diri keluargaku, dan perempuan-perempuan lain yang melihatku sebagai cahaya. Sore itu, aku duduk di balkon rumah sambil memandangi langit yang mulai jingga. Pikiranku melayang ke masa lalu.
Kukira perempuan itu teman baikku. Kukira jilbab dan kelembutannya adalah tanda kesalehan. Kukira suamiku cukup pintar untuk menjaga janji setianya. Tapi hidup mengajarkanku lebih dari itu. Bahwa teman bisa menusuk dari belakang. Bahwa topeng bisa terlihat suci. Bahwa cinta tak selalu cukup untuk mencegah pengkhianatan. Namun hidup juga mengajariku bahwa aku bisa bangkit, bahwa aku bisa membuat mereka malu tanpa harus menjatuhkan mereka, bahwa aku bisa jadi lebih baik, lebih cantik, lebih kuat tanpa harus melihat ke belakang. Aku pernah menjadi korban. Tapi hari ini, aku adalah orang yang bersyukur atas apa yang Tuhan beri. Menjadi jati diri yang sejati, bukan karena alasan dari orang lain, tapi karena membuktikan bahwa harga diri tak bisa diukur dari pengkhianatan yang pernah kuterima. Karena aku telah berdiri, berjalan, bahkan terbang, dari tempat tergelap dalam hidupku. Dan kini, aku bersinar. Dengan caraku sendiri. Dengan perjuanganku sendiri. Dan dengan kebanggaan yang tak bisa dicuri oleh siapapun.